إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله والقاسم والزهراء وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة سورية المحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق والواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بحقي وببركتي وبكرامتي وبمعجزتي وبمنزلتي وبشفاعتي وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa di setiap waktunya mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, juga karunia nikmatnya pada setiap diri kita, sampai di malam hari ini dihadirkannya kita dalam kesempatan ini di majelis ini. Seperti biasa, pembelajaran rutin di setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam juga terhantarkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, para keluarga beliau, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian umat pengikut-pengikut beliau sampai hari kemudian. Di malam hari ini, dalam limpahan kurnia dan rahmatnya, dinyatakannya dengan sejuknya hawa atau cuaca dan dianugerahkannya limpahan air hujan. Namun alhamdulillah, setiap diri kita masih di dalam hidayah dan rahmatnya, juga terdorong di diri kita untuk berhadir di majelis ini. Adapun malam hari ini
diberikan kesempatan kepada setiap kita yang mungkin ada hal-hal yang belum terpahami, atau mungkin ada hal yang ingin diketahui terkait dengan perjalanan ilmu, hakikat dan ma'rifatullah, maka dipersilahkan jika ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan yang nantinya akan diulas, akan diuraikan dari apa-apa yang tersampaikan dan dipertanyakan. Untuk itu dipersilakan dari kita, ada yang mau disampaikan atau dipertanyakan, dipersilakan. Sekitar 4 atau 5 pertanyaan boleh. Kita lihat situasi dan waktunya nanti. Ini ada mic. Persiapan dari rumah sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berkata dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi wa huwa hasbuhu innallaha balighul amri qad ja'ala lahu likulli shay'in qadir. Qad ja'alallaha likulli shay'in qadir, yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat Quran At-Talaq 2 dan 3 ini dikenal dengan ayat 1006 dulu. Iya. Pertanyaan dulu, bagaimana pemahaman ilmunya dan pemakaiannya? Iya. Silakan yang lain dulu. Sudirin. Pak Haji Sudirin mungkin. Mari Sudirin malu-malu dulu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini mungkin sudah pernah ditanya atau Iya. karena belum tahu juga. Tidak apa-apa, silakan. Mengenai keluar masuknya nafas, itu kan ada beberapa keterangan. Pertama, minda, kedua, hu Allah, Iya. ketiga, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang terakhir ini yang keluar masuk apa itu melazimkan apa itu bahasanya kemarin, Mendawamkan kan? Memisrakan. memisrakan. Nah itu apa yang tiga tadi itu sudah termasuk di misra itu atau satu-satu kita? Oh begitu. Iya. Itu aja Pak Ji. Iya. Oke. Silakan yang lain diberi kesempatan lagi untuk dipertanyakan, boleh. Sudirin aja bikin. Ya, sini enggak. Ayo, silakan. Habib. Boleh satu lagi dulu. Habib. Nanti kita uraikan sekiranya masih ada waktu, boleh bertanya lagi. Habib, silakan. Habib, wakil Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kadang dalam hati itu ada bergejolak, ada kadang yaitu lapang, tentram, damai. Iya. Itu cara mengatasinya atau ya biar kesesuaian gitu, biar sinkron gitu. Supaya artinya terbiasa di dalam ketenangan gitu ya. Iya. Itu aja. Itu aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu. Nanti sekiranya masih ada waktunya diperbolehkan, mungkin nanti ada yang dipertanyakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kalamullah itu ya kata-kata Allah atau perkataan Allah. Di dalam kalamullah atau firman Allah yang tersurat pada Al-Quran atau kitab Al-Quran, yakni mengenai wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih, dan seterusnya. Dikatakan bahwa ini kita mengupas dari sisi hakikat, ya begitu ya, makna hakikatnya. Ayat tersebut dikenal oleh lapisan luas seluruh umat muslim dengan sebutan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar yang bermakna ayat tersebut ialah ayat yang membawa kebaikan-kebaikan bagi siapa-siapa yang bersesuaian dengan ayat tersebut. Jadi bukan sebagian mengatakan bagi mereka yang mengamalkannya di kalangan luas mengatakan membacanya sekian kali, sekian ratus kali, sekian ribu kali dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan ayat 1000 dinar sebagai pembuka pintu rezeki. Namun kesimpulannya ayat tersebut adalah untuk membuka kebaikan-kebaikan Allah yang ternyatakan pada diri. 2 poin dalam ayat tersebut ialah wa may yattaqillah dan wa may yatawakkal Allah. Jadi 2 hal itu yang menjadi dasar. Wa may yattaqillah dan wa may yatawakkal 'ala Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila diterjemahkan di situ dalam terjemahannya, siapa
yang bertakwa kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan baginya jalan keluar apabila ia mengalami atau mendapati suatu kesulitan, dan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tiada disangka-sangka. Itu termasuk janji Allah. Itu janji Allah, karena itu kalamullah, perkataan Allah. Dalam perkataan Allah ternyatakan janji Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya ia Allah tidak pernah mengingkari janji apabila ia berjanji. Bila Allah mengatakan siapa yang bertakwa kepadanya, maka akan dibukakan baginya jalan keluar apabila ia mendapati suatu kesulitan, dan juga akan membukakan jalan rezeki, memberikan rezeki kepadanya dengan jalan atau arah yang tiada disangka-sangka, dari mana-mana datangnya. Begitu. Itu janji Allah. Namun poinnya, wa may yattaqillah, bila benar wa may yattaqillahnya, maka janjinya pasti terpenuhi. Artinya manusia itu kada beadab, kada etis menagih janji Allah sementara wa may yattaqillahnya tidak ada. Begitu maksudnya. Apalagi yang bergantung kepada bacaannya, dibaca, diamalkan sebanyak-banyaknya, lalu berharap janji tadi, sementara dia hanya bergantung pada bacaan tadi, dibaca diulang-ulang ratusan kali, bahkan ribuan kali, dijadikan wirid terkadang, bahkan ada yang dipuasakan, macam-macam orang bertirakat. Ia bersandar kepada apa yang ia baca, ia bersandar kepada firman itu tadi yang diamalkannya. Padahal ayat itu bukan untuk dibaca, melainkan untuk diaplikasikan, melainkan untuk dipakai makna hakikinya, baru benar yaj'allahu makhrajanya, baru benar akan dibukakan baginya jalan keluar, baru benar akan dibukakan baginya jalan rezeki yang tidak disangka. Yang tidak disangka itu artinya kada terprogram, kada dipikir-pikir, kayak itu. Apa kuncinya? Ya wa may yattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Banyak yang menguraikan tentang bertakwa. Di mana-mana tuh banyak sudah ilmunya, pengetahuannya, baik di para ustadz-ustadz, para guru-guru, para kiai-kiai dan lain sebagainya, dai, ya juga. Hampir rata-rata para penyampai ilmu mengatakan
bahwa yang dimaksud bertakwa kepada Allah ialah menjalankan perintah-perintahnya, patuh pada perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itu yang banyak tersampaikan makna atau arti dari takwa. Banyak tersampaikan di luar sana, entah di mana-mana. Maksud daripada takwa itu ialah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka benarlah apa yang dikatakan demikian. Jadi itu kada salah, itu benar. Hanya saja esensi dari menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, esensinya apa? Esensi itu apa tuh? Esensi itu isinya, enggak? Isinya, dasarnya, dasar dari ia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dasarnya apa? Nah, dasarnya itulah yang dimaksud takwa. Adapun dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu efeknya, bias dari dasar yang disebut takwa tadi. Bias dari esensi yang dimaksud dengan takwa itu tadi. Jadi menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu biasnya, bukan takwanya, tapi itu bias dari takwa. Sedangkan takwa itu adalah dasarnya. Nah, itu yang dimaksud takwa. Takwa merujuk kepada dasar atau isi daripada hal yang membuat dirinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan ada juga yang mengatakan bahwa takwa itu ialah takut kepada Allah. Takwa itu ialah takut kepada Allah. Esensinya adalah takut. Karena takut kepada Allah itulah yang menyebabkan dirinya menjalankan perintah Allah. Karena takut kepada Allah itulah yang menyebabkan dirinya menjauhi larangan Allah. Nah, dia sudah mulai masuk kepada esensi, kepada isinya. Tapi esensi atau isi dari takwa itu sebagian mengatakan maksudnya adalah takut kepada Allah. Sehingga jika disimpulkan wa may yattaqillah, maka mereka memaknai dan takutlah engkau kepada Allah, begitu. Dikatakan salah juga tidak salah, karena masing-masing punya persepsi, masing-masing punya pemahaman. Hanya saja jika dikatakan bahwa takwa itu adalah takut kepada Allah, lantas bagaimana dengan sifat Allah yang populer,
yang selalu digaungkan oleh seluruh umat Islam, yakni Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan sampai-sampai dikatakan mulailah segala sesuatu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Mulailah segala sesuatu dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila mulailah segala sesuatu dengan Allah yang Rahman dan Rahim, berarti gak bersesuaian dengan takut kepada Allah. Bila Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, lantas di mana takutnya? Iya kan? Sedangkan ia Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah pancaran nur dari mahabbah. Mahabbah itu adalah cinta. Berarti jika dikatakan bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka berarti Allah itu cinta. Allah itu mencintai hamba-hambanya. Allah itu mencintai hamba-hambanya. Sehingga bila dikatakan mulailah segala sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang bermakna hendaklah engkau mengerti, hendaklah engkau menyadari bahwa dengan cintanya Allah engkau dapat melakukan sesuatu. Dengan cintanya Allah, dengan kasih sayang Allah, Allah hantarkan kudrat iradatnya kepadamu sehingga engkau bisa berlaku, berbuat sesuatu. Nah, begitu maksudnya. Jadi itu maksud daripada mulailah segala sesuatu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga bukan hanya sekedar mengucap, melainkan mengerti dan menyadari, oh, dengan cinta kasih sayang Allah kepadaku, Allah hantarkan kudrat iradatnya sehingga aku dapat berlaku dan berbuat. Begitu maksudnya. Bisa bergerak, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berkata-kata, bisa berjalan, itu semua karena cinta kasih sayang Allah. Allah hantarkan kudrat iradatnya sehingga bisa melihat. Allah hantarkan kudrat iradatnya di dalam cinta kasih sayangnya sehingga bisa mendengar. Allah hantarkan kudrat iradatnya di dalam cinta kasih sayangnya sehingga dapat berkata-kata.
Allah hantarkan kodrat iradatnya di dalam cinta kasih sayangnya, sehingga dapat bergerak, berlaku, dan berbuat. Itu dasarnya. Dasar dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika seorang hamba dia mengerti bahwa Allah memperbuat hambanya, bahwa Allah memperlakukan hambanya, menyertakan kodrat iradatnya kepada hamba itu, didasari oleh cinta kasih sayang Allah, sehingga si hamba dapat berlaku dan berbuat. Maka ketika hamba menyadari hal yang demikian itu, lalu ia pakai dalam kehidupannya sehari-hari, bahwa hadirnya diriku, adanya diriku di sini, itu semua berkat cinta kasih sayang Allah. Maka menyadari hal yang demikian itu, itulah yang namanya takwa. Beda kalau lah pengertiannya lah sama yang di luar-luar kalau lah. Menyadari bahwa hadirnya diriku di muka bumi ini, katakanlah demikian batasannya. Menyadari bahwa adanya diriku di sini saat ini, di sini, tidak terlepas daripada bukti cinta kasih sayang Allah kepadaku. Anda takut kepada Allah, Allah sayang. Justru ketika hal itu tersadari, begitu hebatnya cinta kasih sayang Allah kepadaku, bahkan hadirnya diriku itu pun bukti daripada cinta kasih sayangnya. Berangsur-angsur, perlahan-lahan tumbuhlah benih cinta juga dalam dirinya kepada Tuhannya. Begitu. Setelah dia menyadari akan cinta kasih sayang Allah begitu besar kepada dirinya, maka seiring waktu tumbuhlah benih-benih cinta jua di dalam dirinya kepada Tuhannya. Itulah maksud atau esensi atau isi daripada takwa. Maka bila seorang hamba itu dia selalu menyadari dan selalu sadar dalam kesadaran yang universal. Artinya kesadaran universal itu baik di akal maupun di hati, baik di pikiran, ingatan maupun perasaan. Itu namanya universal. Kesadaran universal itu baik di akal maupun di hati, baik di pikiran, ingatan maupun perasaan. Tersadari dengan sebenar-benarnya bahwa hadirnya diriku di sini, di tempat ini, adalah bukti
dari cinta kasih sayang Allah. Lalu ia hantarkan kudrat iradatnya pada kehadiran diriku, sehingga dapat berlaku diriku dan dapat berbuat diriku. Semua didasari cinta kasih sayang Allah. Nah, kesadaran yang demikian itulah yang dimaksud takwa. Bila kesadaran-kesadaran yang demikian itu selalu tersadari di setiap harinya, bahkan bukan hanya di setiap harinya, bahkan di setiap waktunya. Lah, tersadari bukan hanya di setiap hari, bahkan di setiap waktunya. Tersadari cinta kasih sayang Allah pada diriku, bahkan hadirnya diriku adalah bukti dari cinta kasih sayangnya. Tersadari dengan demikian itulah maka akan terbuka jalan keluar baginya apabila ia mendapati suatu kesulitan. Bagaimana tidak terbuka jalan keluar? Karena yang mencintai dirinya itulah yang akan membukakan jalannya. Karena dirimu termasuk yang dicintainya. Karena dirimu termasuk hamba yang dicintainya. Wajar belum terbuka jalan keluar karena kau belum menyadari bahwa dirimu berada di dalam cinta kasih sayangnya. Begitu maksudnya. Tapi ketika engkau telah menyadari bahwa dirimu berada di dalam cinta kasih sayangnya, bahkan hadirnya dirimu di muka bumi ini adalah bukti dari cinta kasih sayangnya. Kesadaran yang demikian itulah yang akan membuka jalan keluar ketika mengalami suatu kesulitan. Karena yang mencintai dirimu tidak akan rela, tidak akan tega melihat dirimu kesusahan. Kita ini adalah ibarat kata cinta lawan pasangan kita. Maukah kita melihat pasangan kita kesusahan? Mau ada? Kada mau kalau. Maka begitulah Allah bahkan lebih-lebih lagi. Ketika kamu, seolah-olah Allah berkata, ketika kamu benar-benar sudah menyadari bahwa aku itu begitu cinta kepadamu, kamu itu sudah menyadari bahwa betul-betul aku ini mengasihi dan menyayangimu, sadar kamu bahwa aku cinta, kasih dan sayang kepadamu, maka aku tidak akan mau melihat kamu kesusahan. Maka aku tidak akan rela, maka aku tidak akan membiarkan engkau menderita. Begitu maksudnya. Masuk akal lah. Itulah maksud daripada takwa. Makna hakikat daripada takwa ialah cinta. Maka benarlah baginya ketika ia telah menyadari dengan sepenuh kesadaran secara universal, yakni menyadari secara akal dan hatinya, juga pada pikiran, ingatan dan perasaannya bahwa Allah begitu cinta kasih sayang kepadanya, yang membuat Allah hantarkan kudrat iradatnya sehingga engkau dapat melihat, mendengar dan berkata-kata, juga bergerak dan berlaku serta berbuat. Bahkan hadirnya dirimu
di sini saat ini di muka bumi ini adalah bukti dari cinta kasih sayangnya. Engkau telah menyadari dengan sepenuhnya secara universal, maka sekali-kali innallaha la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji apabila Ia berjanji. Ia hanya berjanji kepada siapa yang Ia cintai. Bagaimana Allah berjanji tentang kebaikan apabila kepada orang kafir atau kepada orang yang ingkar kepadanya? Tidak. Allah hanya berjanji tentang kebaikan kepada siapa yang dicintainya. Bila engkau termasuk orang yang dicintainya, maka jangan ragu dengan janji Allah kepadamu. Yang terutama ialah jangan menagih janjinya, melainkan yang terutama ialah perbaiki kesadaran dirimu di dalam menyadari akan cinta kasih sayangnya. Itu aja. Janjinya jangan ditagih, tapi perbaiki dirimu dalam kesadaran dirimu akan cinta kasih sayang Allah. Itu yang selalu diperbaiki. Ini menagih janji kepada Allah, tapi kadang menyadari cinta kasih sayang Allah. Kayak itu ibaratnya kayak apa? Ya Allah, jangan kau menagih janjinya Allah. Allah itu pasti menepati janji. Maka jangan kau menagih janji Allah. Jangan kau mengharap janji Allah. Namun yang lebih utama ialah perbaiki kesadaran yang ada pada dirimu. Sadari sesadar-sadarnya sampai engkau menyadari secara universal, baik di akal, hatimu, pikiran, ingatan, dan perasaan, bahwa benar Allah itu cinta dan kasih sayang kepadaku. Bolehkah kata-kata itu diikrarkan dalam hati? Boleh. Memang kenyataannya Allah itu cinta dan kasih sayang kepadaku, kepada kita semua. Jika Allah kada cinta, kada kasih sayang kepadaku dan kepada kita semua, berapa kita hadir di muka bumi? Ya Allah. Hadirnya diri kita di muka bumi itu bukti dari cinta kasih sayangnya. Jadi bila dikatakan setiap manusia terlahir di muka bumi, semua manusia yang terlahir di muka bumi, semuanya itu membuktikan atau dirinya sebagai bukti cinta kasih sayang Allah. Makanya terlahir berarti boleh aja diikrarkan di hati. Oh, kalau kayak itu berarti Allah ini cinta dan sayang kepadaku. Apa itu kada termasuk sombong? Kada, memang nyatanya Allah cinta dan kasih sayang. Itu bukan masalah sombong atau kada sombong lain. Memang nyata-nyatanya Allah itu cinta kasih sayang kepada hambanya. Kalau bahasa kita ya kepadaku, ya Allah, kepada diri kita masing-masing. Sadari akan hal itu. Maka semakin meningkat kesadaran
kesadaran yang demikian itu di setiap harinya, bahkan di setiap waktunya selalu tersadari dan terus tersadari, bahkan membuat dia senyum-senyum sendiri dalam kesadaran itu, karena dia merasakan cinta kasih sayang Tuhannya pada dirinya, membuat dia senyum-senyum sendiri. Berarti mulai gila tuh dia sudah. Artinya dia sudah dapat merasakan bukti cinta kasih sayang Allah pada dirinya, kalau dia sudah sampai bisa senyum-senyum sendiri. Padahal sendirian, lagi duduk sendiri, tahu-tahu tersenyum dia. Kenapa tersenyum? Karena saat itu dia lagi asyik menyadari cinta kasih sayang Allah pada dirinya. Bila dia sudah sampai membuat dirinya tersenyum-senyum sendiri, berarti dia connect dengan cinta kasih sayang Allah. Itulah bukti atau tanda-tandanya akan dibukakan jalan keluar baginya apabila dia mengalami suatu kesulitan. Jadi tunggu tanda itu dulu. Kalau tandanya sudah dia rasakan, apa tandanya? Tandanya ia tersenyum sendiri, padahal kadang-kadang lucu kayak gitu. Dia lagi asyik menyadari cinta kasih sayang Allah, lalu ia tersenyum-senyum sendiri. Bila tanda itu sudah ada, itu namanya tanda. Bila tanda itu sudah ada, maka janji Allah akan segera dinyatakan Allah. Yaj'alahu makhraja. Ia akan dibukakan jalan keluar baginya apabila ia mendapati suatu kesulitan. Dan ditambah lagi oleh Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberi rezeki yang dia tidak sangka-sangka datangnya. Misalkan tidak disangka-sangka itu kayak apa? Dia kada tahu menahu, tahu-tahu ada rezeki datang. Itu maksudnya. Lalu kemudian semakin dia tersadari dan semakin terus tersadari dan tersadari secara universal, baik di akal dan hatinya, juga pada pikiran, ingatan dan perasaannya, akan cinta kasih sayang Allah pada dirinya. Lalu kemudian menumbuhkan benih-benih cinta kepada Tuhannya. Menumbuhkan benih-benih cinta kepada Tuhannya. Nah, tumbuhnya benih-benih cinta kepada Tuhannya, itu yang dimaksudkan dia mendekat kepada Tuhannya. Jadi bahasa kalimatnya mendekat, itu bahasa kalimatnya. Maksud mendekat tadi itu benih-benih cinta tumbuh dalam dirinya kepada Tuhannya. Apa tanda benih-benih cinta tumbuh pada dirinya kepada Tuhannya? Apa tanda bahwa dia mendekat kepada Tuhannya? Mendekat itu berarti tumbuh benih-benih cinta, tadi kalau dikatakan kayak itu. Tanda dia mendekat kepada Tuhannya, tanda benih-benih cinta telah tumbuh kepada Tuhannya, tandanya ialah dia selalu kalau bahasa Banjarnya karindangan. Karindangan itu apa gerak? Rindu.
Ia selalu karindangan kepada Tuhannya. Dia selalu rindu kepada Tuhannya. Yang dimaksud rindu di situ ialah ia seolah-olah merasakan hadirnya Allah dalam pandangannya, dalam pendengarannya, dalam perkataannya, dalam gerak diamnya, bahkan pada naik turun napasnya. Seolah-olah ia merasakan hadirnya Allah. Ini bahasa kalau dikalimatkan, mudahan paham maksudnya sudah tadi lagi. Ia seolah-olah merasakan hadirnya Allah di setiap tarikan hembusan napasnya. Ia seolah-olah merasakan hadirnya Allah pada penglihatannya, pada pendengarannya, pada perkataannya, baik juga pada gerak dan diamnya. Sampai-sampai dia tidak memikirkan dirinya, yang dipikirkannya Allah. Sampai-sampai seolah-olah seperti dia kehilangan dirinya, karena yang dia rasakan hanya Allah yang ada. Itu orang karindangan, itu orang rindu namanya. Tahu aja dia diriku, dia subhan, tapi dia seperti kehilangan dirinya. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya, yang ada di ingatannya, yang ada di perasaannya, yang ada di akal dan hatinya. Ketika dia menyadari naik turun napas, ketika dia menyadari penglihatan, pendengaran, dan penciuman serta perkataan, baik gerak dan diamnya, yang tersadari hanya Allah yang ada. Berarti kehilangan diri itu ngaranna. Buktinya begitu dipanggil, "Hai subhan," noleh aja. Hanya seakan-akan dia kehilangan dirinya. Kenapa? Karena karindangan terus lawan Allah Ta'ala. Bukan kehilangan dirinya betul-betul kehilangan dirinya 100%, lain. Itu orang pingsan namanya. Ngarannya kehilangan diri 100% itu orang pingsan atau orang tidur. Ini kada, hanya seakan-akan dia seperti kehilangan dirinya. Kenapa dikatakan seakan-akan? Dimaksud seakan-akan itu dirinya ada aja, tapi yang ada dalam pikiran, ingatan, dan perasaannya, akal dan hatinya hanya Allah. Nanti pelan-pelan disetel lagi rekamannya, paham aja Bang, semakin paham dan semakin paham. Itu namanya karindangan. Itu namanya rindu. Nah, karindangan yang demikian itu tadi, rindu yang demikian itu tadi adalah tanda dia mendekat kepada Allah. Itulah yang dimaksud wa may yatawakkal 'ala Allah. Kalau terjemahannya, siapa yang berserah diri kepada Allah, begitulah terjemahannya. Yang namanya berserah diri itu berarti menyerahkan diri, ya kan? Yang namanya menyerahkan diri itu berarti kada berdiri lagi, ya kan? Diserahkan ke siapa? Ke Allah. Berarti saat itu inya kada berdiri lagi. Nah, ada hanya Allah. Adakah rasanya? Ada, namanya juga karindangan. Orang karindangan, orang rindu itu adakah rasanya? Ada. Apa rasanya? Rasanya itu dendaman tuh Pak. Apalagi dendaman tuh kan?
Tadi karindangan sudah, sekarang dandaman. Dandaman itu kan kau lepas, itu namanya dandaman. Dendam, kalau bahasa Indonesia itu dendam. Dendaman, bahasa Banjarnya dandaman. Dandaman itu kada terlepas lagi, artinya teringat-ingat terus lalu Allah Ta'ala selalu ada. Makanya tadi dikatakan seakan-akan dirinya hilang, yang hadir hanya Allah. Yang terpandang Allah, yang terdengar Allah. Itu maksudnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa yang mendekat kepada Allah, siapa yang rindu karindangan kepada Allah, sehingga seakan-akan dirinya hilang dalam kerinduannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, fahuwa hasbuh. Arti terjemahannya, maka Allah akan mencukupkan bagimu, maka Dia akan mencukupimu. Atau di ayat yang lain, hasbunallah, ya kan? Hasbiyallah, ya kan? Cukuplah bagiku Allah, ya gitu kan? Nah, sama jadi fahuwa hasbuh, hasbiyallah, sama kan? Maka Dia akan mencukupimu, artinya aku akan hadir pada dirimu. Fahuwa hasbuh itu kalau arti terjemahannya, maka Dia yang akan mencukupimu. Maksudnya biar aku, dalam tanda kutip, yang bekerja pada dirimu. Bahwa kalau Allah yang bekerja atas diri kita, kayak apa sudah? Seolah-olah kata Allah, kamu guring aja aku yang megawi. Kayak itu. Seolah-olah Allah berkata, ikam berdiam aja sudah, biar aku yang berlaku. Hah? Ya kan? Maka tadi katanya dandaman, ya Allah, karindangan, seakan-akan engkau hilang dirimu, hanya ilallah yang ada. Kayak itu Allah. Maka dari itu seakan-akan Allah berkata, ikam berdiam aja, aku yang berlaku pada dirimu. Hah? Ikam berdiam aja, aku yang berlaku pada dirimu. Lalu di ayat lain Allah berkata, fa'alul lima yurid, aku berbuat sesuai kehendakku. Aku yang berbuat pada dirimu sesuai dengan kehendakku. Aku yang berlaku pada dirimu sesuai mauku. Kalau dibahasakan lagi, ini bahasa tinggi, penglah bahasa hakikat. Setelah itu, ketika engkau melihat, bukan engkau lagi yang melihat, aku yang melihat, ya Tuhan. Ikam berdiam, Pak, aku yang melihat. Ketika engkau mendengar, aku itu yang mendengar. Lain ikam berdiam aja. Ketika engkau berkata-kata, aku yang berkata-kata itu, bukan ikam berdiam. Ikam kehilangan diri kamu, aku yang ada pada diri. Fahuwa hasbuh, aku cukupkan dirimu atasku. Aku cukupkan dirimu atasku, sehingga aku yang berlaku pada dirimu. Setelah tandanya ada,
Ya lah, harus tahu tandanya. Mau yang ada tandanya ini maka pinapa iya ini Allah yang ada nih. Lain aku pengen ini Allah yang ada. Bah pinahara karindangan Allah yang ada. Banyak kalau yang lain di luar sana kayak itu sampai mengaku-ngaku Allah banyak. Padahal kan ada sama sekali karindangan Allah Ta'ala. Padahal kan ada sama sekali dandaman Allah Ta'ala. Jadi harus ada tandanya baru bujur. Jika tandanya ada, bujur. Aku dan berlaku pada dirimu. Jika ada tandanya, bujur Allah yang hadir. Ikam kan ada, bujur. Apa tandanya? Ketika engkau sudah karindangan lalu dandaman, sehingga pada akal dan hatimu hanya ada Allah. Pada pikiran, ingatan dan perasaanmu cuman ada Allah. Engkau seakan-akan kehilangan diri. Itu tandanya. Ketika tanda itu ada, baru benar fahuwa hasbuh, maka aku cukupkan dirimu atas diriku. Aku yang berlaku pada dirimu. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya aku yang menyampaikan urusanku pada dirimu. Aku yang menyampaikan urusanku pada dirimu. Penglihatanmu urusanku, pendengaranmu urusanku, penciumanmu urusanku, perkataanmu urusanku, gerak dan diammu urusanku, naik turun napasmu urusanku. Aku berlaku pada dirimu. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadara. Kembalilah segala sesuatu urusan itu hanya kepadaku. Ini maksud 1000 dinar. Maka dirimu menjadi berkah pada sekelilingmu. Maka dirimu akan menjadi rahmat pada sekelilingmu karena ada aku. Ya Allah. Karena itulah dirimu menjadi berkah bagi sekelilingmu karena ada aku padamu. Dirimu menjadi rahmat pada sekelilingmu karena ada aku padamu. Panjang benar sudah uraiannya, ya kan? Berapa menit? Hah? 1 jam kan? Habis sudah berarti. Ayo lanjut pertanyaan berikutnya. Pak Haji sendiri enggak? Pada naik turun nafas, tadi sudah Pak Haji, hanya aku lah. Jadi Pak Haji, jatuhan tadi. Aku ada pada naik turun nafas, ya kan? Iya. Jadi maksudnya yang disampaikan oleh Pak Haji Sudirin tadi, kan pada naik turun nafas itu ada mim hak mim dal. Yang lalu ada juwahu Allah. Ya kalau Pak Haji. Terus ada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaannya Pak Haji Sudirin tadi, sudah masuk semuakah itu, ya kan? Di dalam apa? Di dalam naik turun nafas tadi. Ketika kita menyadari, begitulah. Iya, sudah jadi satu. Itu cukup yang disebut-sebutkan tadi itu cukup untuk diketahui aja Pak Haji Sudirin. Bahwa pada naik turun nafas itu huruf-hurufnya
ketahui saja, huruf-hurufnya ketika naik itu mim, ketika sampai di atas itu ha, pada turun lagi itu mim, pada saat di bawah itu dal. Itu hurufnya naik turun nafas. Nah, naik turun nafas itu sinkron dengan puji semesta. Naik turun nafas kita ini naik turun, hirup hembus, itu sinkron dengan zikir semesta, sinkron dengan puji semesta. Apa puji semesta? Allah, itu pujinya semesta. Jika sekalian alam semesta ini, jika diterjemahkan, ditranslate di dalam berbunyi Allah. Cuma kita tidak mendengar secara telinga kita, tidak. Puji sekalian alam semesta. Satu pujinya yakni Allah. Nah, puji semesta itu sinkron dengan naik turun nafas. Hakikat atau esensi atau isi daripada puji semesta itu, ya, hakikat atau esensi atau isi dari puji semesta yakni Allah, yang tersinkronkan pada naik turun nafas. Hakikatnya, esensinya, isinya adalah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu esensinya atau isinya atau hakikat daripada Allah. Sehingga dia sudah jadi satu paket. Dia sudah jadi satu paket. Ketika engkau menyadari akan naik turun napas yang ada padamu, maka sudah satu di dalam dua kalimat syahadat dan satu di dalam puji semesta dan satu di dalam rahasia mim ha mim dan begitu tadi. Jadi yang dipertanyakan tadi cukup untuk diketahui saja, untuk perbendaharaan ilmu saja. Yang utamanya ialah sadari naik turun nafasmu di dalam kalimat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Begitu. Jadi sinkron ya dengan pertanyaannya surah. Ya. Nah, lalu kemudian kenapa di setiap harinya kadang di dalam diri ini tenang, nanti gundah, nanti kacau gitu ya.
nanti gelisah, nanti damai gitu. Kenapa kok selalu berbalik-balik terus begitu orang? Ya kayak gitu bimberilah. Kenapa? Karena hidup. Coba karena hidup. Anakmu dulu tadi. Karena hidup. Karena masih berjasa dulu lah. Kata Nabi Musa, ya Rabb, aku ingin melihat Engkau, ya Rabb. Izinkan aku, ya Rabb, untuk melihat Engkau. Apa kata Tuhan? Hai Musa, apa kamu ragu kepadaku? Begitulah ayat Quran mengatakan, kata Nabi Musa, kata Tuhan, hai Musa, apa kamu masih ragu kepadaku? Apa kata Nabi Musa? Tidak ya Tuhanku, aku tidak ragu kepada Engkau, hanya agar jiwaku tenang. Apa artinya? Sekelas Nabi Musa aja bisa gelisah. Hah? Iya kan? Sekelas Nabi Musa aja tuh bisa gelisah. Apalagi kita yang kerjanya cuma jualan pulsa. Kalau kita berpikir tentang kegelisahan lagi yang ada pada diri Nabi Musa, ya kan? Sehingga kata Nabi Musa, tidak ya Rabb, aku tidak ragu kepada Engkau, hanya agar jiwaku tenang. Berarti saat itu Nabi Musa sedang gelisah. Pertanyaannya, sebesar apa? Sebesar gelisah kita, sebesar gelisahnya Nabi Musa? Yang mana yang lebih besar gelisahnya? Pasti Nabi Musa lah lebih besar gelisahnya, karena beliau Nabi. Setiap para Nabi dan para Rasul itu pasti lebih daripada kita. Berarti kalau kita cuma jualan pulsa, ada apa-apa gelisahnya kan? Dibandingkan gelisahnya Nabi Musa. Aman deh, aman. Artinya bila diilustrasikan kepada logika gitu ya, wajar Nabi Musa itu gelisahnya hebat, luar biasa, nang dihadapi Firaun, ya kan? Nang dihadapi Firaun, Haman, ya kan? Belum lagi umat-umatnya nang bandel-bandel, muncil-muncil, ya kan? Gelisahnya luar biasa. Kita cuma gelisah melihat angka. Ada dengan 0813, 0823, 08 berapa kita 15. Tembak terus. Ini kalau kita mau mengambil evaluasi, ya, tentunya kegelisahan para nabi dan para rasul lebih hebat lagi. Kegelisahan para aulia Allah juga hebat. Kegelisahan kita yang bukan siapa-siapa ini tidak ada apa-apanya. Kenapa berputus asa? Pertanyaannya, kenapa gampang betul putus asa? Jadi itu hal yang wajar ketika setiap diri kita datang kegelisahan. Hanya saja kita belajar untuk mensiasati, untuk mencari jalan bagaimana bisa mengatasi gejolak jiwa, baik itu kegelisahan, keresahan, kewaswasan, kebimbangan, kebingungan, dan lain sebagainya. Begitu maksudnya. Maka beruntunglah orang yang berilmu dan dia belajar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena untuk bekal dia juga ketika dia gelisah, bagaimana dia menghadapinya. Begitu kan? Itu fungsinya belajar.
Karena itulah dikatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan martabat orang yang beriman di antara kamu dan juga orang yang berilmu beberapa derajat. Maksudnya diangkat tadi beberapa derajat tadi, kalau bagi orang berilmu apa? Ketika dia gelisah dia bisa mengatasinya. Ketika dia galau dia tahu bagaimana untuk mengkondisikannya. Begitu kan? Ketika berkecamuk di dalam rasa jiwanya, dia tahu bagaimana dia harus bersikap agar menemukan ketenangan dan kedamaian. Begitu ya, Bibi ya. Jadi begitu datang bolak-balik tadi itu tidak apa-apa. Yang penting terus kita menuntut ilmu agar dapat mengkondisikan jiwa. Kata Tuhan apa tadi kan? Kalau kecuali sudah selesai ujiannya baru boleh pulang, kan kayak gitu lah. Berarti selama belum pulang ya ada harus ujian udah. Pulang aja belum. Nanti selama masih pulsa jalan aman. Ya, aman. Nah, apalagi tadi yang kita sudah bincangkan mulai awal, bahkan wa mayatakillah termasuk wa mayatawakkal itu bisa sebagai booster di dalam batin kita, ya Allah, agar semakin cepat reaksinya menemukan ketenangan, kan begitu. Ya, jadi jangan jangan malah kenapa lah begini, jangan. Air lautnya tidak pasang surutnya, kadang mungkin pasang selawasan atau surut selawasan. Itulah kehidupan. Bulan pun nanti gelap, nanti terang, ya kan? Ada kalanya dia purnama, ada kalanya dia sabit, kan begitu. Jadi itulah siklus kehidupan. Yang diutamakan bagaimana kita mengetahui cara dan jalan-jalannya untuk mengatasi segala gejolak jiwa. Bisa dipahami ya, Bu Ferry ya? Boleh? 2 pertanyaan lagi, silakan. Iya. Nah, terkait tentang kegelisahan, masalah kehidupan. Jadi sebenarnya masalah kehidupan ini adalah siklus yang Allah ciptakan sebagai alat atau jazbah menarik hambanya untuk bisa selalu sadar dan selalu kembali kepada kesadaran karena ilmu tadi itu. Iya. Iya, benar. Makanya tadi dikatakan apa saja pasang surut gitu kan. Di dalam gejolak-gejolak jiwa, gejolak rasa jiwa itu semua adalah siklus kehidupan. Ya, siklus kehidupan. Kenapa akan ada hal-hal seperti itu atau selalu ada hal seperti itu? Itu adalah sarana bagi Allah untuk menarik hamba-hambanya agar menemukan wa may yatawakkal 'alallah. Begitu maksudnya. Berarti tidak terlepas lagi dari cinta kasih sayang Allah, ya. Karena Allah menarik hambanya supaya hambanya ini mendekat kepadanya. Kenapa Allah menarik hambanya agar mendekat kepadanya? Ya karena Allah sayang. Allah kadang mau kita menjauh dari dirinya. Begitu maksudnya. Boleh satu lagi, silakan. Ajis ini dulu. Ajis. Aku dia. Ayo silakan.
bebas saja, yang penting hakikat ma'rifat. Ayo, ada? Ayo, habis itu sudah kita tutup. Satu lagi. Nah, apa? Siapa terserah, subahan lagi kah, haji subirin lagi kah, boleh. Sebentar. Ayo sudah silakan. Bonus deh, kalau ini bonus. Ulun flashback lagi. Iya. Tentang Amalia yang bilang subuhan ayat 1000 dinar. Iya. Nyaranya ulun gak ada tahu, ya diwiridkan aja. Iya. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, ada apa-apa, tidak ada yang salah. Bahkan bukan hanya diwiridkan, bahkan ada juga yang ditulis, difotokopi, ditempel di dinding toko, ada juga. Ya kan? Iya. Nah, biasanya toko-toko Banjar gitu. Toko-toko Banjar, warung makan, warung baju, toko baju, ayat 1000 dinar ditempelnya di dinding. Itu karena Bapak juga daripada gambar tengkorak dipasang di warung dipasang gambar tengkorak kayak apa? Tengkorak nang ngisap rokok itu ada lah. Kenapa Pak? Mau dibaca-baca, diamalkan seperti Jerabi Peri tadi, kenapa Pak juga? Tapi ketika kita mengetahui makna-makna hakikatnya tadi, itu lebih baik. Setelah itu kita membaca juga, kenapa Pak lebih bagus lagi? Kan gitu. Sudah tahu makna hakikatnya, lalu kemudian sambil diwiridkan, tentu lebih baik, itu double-double jadinya. Kan begitu. Tidak ada yang sia-sia. Ya. Apa ayatnya itu? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan mencipta segala sesuatu tidak ada yang sia-sia. Berarti tulisan itu pun kada sia-sia. Tulisan Arabnya tadi itu wa mayyatawakkalallahu fa huwa hasbuh dan seterusnya, kada sia-sia. Dibaca kada sia-sia. Enggak, kada sia-sia. Ketika, tapi ada rumusnya, ketika tahu sudah maknanya, tahu isinya, kada sia-sia. Dan kayak gitu. Kada tahu makna hakikatnya, dibaca aja Pak, kayak apa sia-sia? Kada juga sia-sia. Kada sia-sia juga, cuman batin lelah. Batin lelah. Dibacanya kada sia-sia. Kenapa? Semakin dibaca semakin lancar, ya kan? Orang kalau mengaji itu semakin sering dia mengaji semakin lancar, berarti kada sia-sia. Semakin dibaca, semakin diwiridkan, semakin lancar bacaannya. Bahkan bisa sampai tahu makhraj-makhrajnya, panjang pendeknya, berarti kada sia-sia. Hanya saja batin lelah. Kenapa batin lelah? Kenapa kayak ini aja? Timbul pertanyaan dalam diri. Kenapa kayak ini aja? Kan itu maksudnya. Karena isi makna hakikatnya tidak diketahui. Karena itulah kita belajar untuk mengungkap rahasia hakikat dari apa-apa yang kita pelajari. Bisa dipahami lah? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini kepada kita sekalian. Semoga membawa berkah, membawa rahmat kepada kita semuanya di dalam iman dan yakin kita kepada Allah. Dan semoga semakin tersadari dan terus tersadari dan tersadari di dalam kesadaran universal
pada akal hati, pikiran, ingatan dan perasaan, dan semoga semakin tersadari akan cinta kasih sayang Allah meliputi diriku, baik pada penglihatan maupun pendengaran, penciuman maupun pengerasa, juga pada gerak dan diam diriku. Segala sesuatu Allah nyatakan buktinya akan cinta kasih sayangnya pada diriku, yakni pada setiap diri kita. Semoga membawa kebaikan-kebaikan fid dunya wal akhirah. Diberkati setiap diri kita di dalam keberkatan-keberkatan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ternyatakan pada diri baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberkati setiap diri kita dengan berkat para wali-waliullah, dengan berkat para guru-guru kita di dalam keberkatan Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Cukup sekian yang tersampaikan di malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala rasulika sayyidina wa habibina wa asyrafina wa barakatina wa